surat waqiah itu langsung surat waqiah gitu. Padahal sebelumnya surat waqiah itu ada keterangan tentang hadis-hadis fadilah surat waqiah itu dihilangkan. Jadi yang sudah berlaku seperti kitab Maktabah Samilah itu ya banyak dipotong, tidak seperti persis aslinya itu. Itu Bapak, perihal kan sudah ada sehingga efektif mungkin para santri ataupun selain santri itu bisa mengakses secara mudah kitab kuning. Tapi apakah masih membutuhkan guru, sehingga kan mungkin bagi yang awam selain santri itu belajar kitab kuning harus memerlukan guru, sehingga harus dibimbing gitu. Ya, kalau namanya juga sudah digitalisasi, kita mengikuti zaman, perkembangan zaman. Dengan berkembangnya zaman itu bisa guru tidak harus menghadap. Jadi kita berguru itu tidak harus wajhun biwajhin, berhadapan-hadapan. Bisa di digitalisasi itu di depannya itu ustadznya menjelaskan ini itu sekilas saja tentang muskilat yang kira-kira miskel itu di ini itu kan bisa, tidak harus berhadapan. Jadi memang full digital dan itu ada penjelasannya. Gitu kan. Itu berarti bagus kalau misalnya mengefektif waktu kemudian tempat juga. Jadi mana-mana ya nggak perlu bawa kertas, banyak. Berarti seperti halnya kayak tidak dalam satu tempat, tidak dalam satu ruangan. Jadi gurunya di tempat lain, sehingga itu pembelajarnya secara virtual. Apakah efektif? Karena kan kalau suatu pembelajaran atau suatu pengajian itu tidak dalam suatu ruangan atau suatu tempat, kurang kurang pas gitu kalau mungkin kalau semuanya dilakukan secara virtual. Ya tidak juga. Di mana-mana itu kan kita bisa melakukan di ruangan, kita melakukan di tempat kerja kan kita bisa memutar. Kalau kita misalnya contoh gimana ya, bab tentang membatalkan puasa misalnya jauh ya, bagi seorang suami istri yang malamnya melakukan hubungan terus paginya itu sudah kesiangan belum mandi, gimana ya, kan tidak perlu buka kitab pun tidak bisa baca, gimana, langsung klik bab itu membatalkan puasa, kita saum langsung kan, tidak harus di ruangan, di mana saja kita tinggal klik, lihat ada penjelasannya, oh ternyata kita puasa langsung kita mandi saja misalnya kan, itu kalau seperti halnya contohnya itu digitalisasi kitabnya disediakan mungkin dalam laman website ataupun yang non muslim, apakah itu contohnya non muslim itu negara-negara yang mungkin dianggap membenci Islam, apakah dalam kita mengunduh suatu aplikasi itu suatu halnya itu hukumnya gimana Pak? Ya kalau kita pikir itu sesungguhnya itu Allah itu menyediakan kita itu menyediakan kemudahan, itu yang menyediakan itu malah bukan Islam. Kalau kita sendiri misalnya ya banyak roti berbagai non muslim, banyak masakan produk yang memakai kan kita muslim juga. Jadi begitu juga digitalisasi, mulai dia bikin kamus itu pun non muslim, misalnya kamus Inggris, kamus lainnya itu tidak masalah non muslim, tapi syaratnya harus ditasihkan dulu kepada masayikh atau ustadz yang ahli di bidangnya gitu. Siapapun bikin nggak masalah, tapi kita perlu kita tasihkan pada guru-guru kita dulu. Tasihkan bahwa ini sudah benar gitu. Produknya memang banyak atau produk non muslim yang kita muslim yang memakai gitu. Seperti di banyak gitu, seperti di Mekah sana itu kan banyak sajadah yang buat sembahyang dan bisa buat duduk gini, itu produknya made in China semua, banyak yang memakai orang-orang yang haji, orang-orang yang umroh, nggak masalah juga selama itu memang sudah dipastikan, ini hukumnya boleh, kan seperti di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia, boleh dan tidaknya gitu loh.
Iya, seperti seperti kayak label halal itu kan kita iya, sekakan dulu ke Majelis Ulama Indonesia bagaimana hukumnya memberikan label halal ke makanan yang bernama mie hantu, es pocong, itu iya, kan tidak boleh tidak diberi boleh label halal walaupun sesungguhnya jenis makanannya itu halal halal, cuma tapi namanya. tidak namanya itu tidak seperti kue tart gitu ya, jadi tidak boleh walaupun Itu, itu halal gitu iya, itu kita tasihkan dulu pada yang berkepentingan di bidangnya kalau itu iya, Majelis Ulama Indonesia atau mungkin ahli tafsir perihal itu Bapak. Kan digitalisasi itu kan kita mengunduh dan mengaksesnya menggunakan handphone. Kemudian ada suatu hal lain seperti Al-Quran digital. Kan dalam hal itu seperti kita membaca Al-Quran menggunakan handphone. Dalam problemnya itu apa ya? Handphone itu mungkin ditaruh di tempat bawah ataupun nanti ditaruh di saku belakang. Itu kan terdapat ada kata-kata ataupun kalamullah Al-Quran. Bagaimana Bapak eh, menyikapinya gitu ya, kan. menyikapi hal tersebut? Kalau itu sama dengan seperti musik dulu ya pernah rame di tahun berapa itu seperti karaoke tiba selawatan disertai musik bagaimana hukumnya itu dulu pernah kontroversi gitu. Ada yang kiai haram gitu. Memangnya selawatan kok disertai musik zaman dulu tapi ada kiai yang dulu itu bukan musik itu rekaman musik selawatnya tetap selawat begitu juga Al-Quran itu juga gitu itu bukan Al-Quran dalam HP itu tapi rekaman rekaman sama Al-Quran tidak sama gitu. Rekaman bentuk rekamannya saja Ya, barangnya kan nggak iya, kelihatan rekaman sama asli mushaf Al-Quran musik dengan rekaman musik beda azan dengan rekaman azan beda oh iya. azan siapa ya azan oh ini rekaman azan jadi rekaman azan dengan azan langsung itu beda hukumnya Berarti perihal seperti sholawatan yang dimusikan itu dihukumi mubah ya Bapak? Seperti kan contohnya kita sholawatan ataupun dibaan. Nada-nadanya ataupun dalam hal itu diambil dari musik lain. Sehingga seperti mengiringi gitu. ya ada ulama yang mengharamkan ada kan banyak gaul ya mengharamkan musik itu menggunakan seperti gitar apa itu ada yang mengharamkan karena apa karena itu termasuk alat lelahan alat-alat yang bikin kita lupa gitu. Tapi ada gaul juga apa seperti musik gambus itu katanya mengingati Allah kan menjadi mengingati Allah ada yang berbeda jadi ada khilaful ulama itu dulu pernah ada di Prambon itu anak-anak Ansor Fataya itu mengadu gimana haram salawat jadi musik haram tapi yang lain yang boleh kan itu bukan musik itu rekaman musik karena musik nggak ada apa nggak ada hukumnya tapi tinggal salawat saja seperti kontroversi seperti itu Iya, azan dengan rekaman azan jadi memang rekaman Al-Quran di dalam hati bukan Al-Quran rekaman rekamannya. Berarti seperti halnya kalau yang dipermasalahkan itu apakah kita di saat belajar ataupun kita mengaji itu dibilangnya gurunya Google ataupun seperti halnya kita eh, mengaji di YouTube ataupun bertanya-tanya tentang agama itu di Google. Apakah itu suatu kita belajar harus sesuai dengan sanatnya yang bagus sehingga ilmu kita lebih bermanfaat Bapak. Jadi Bapak kayak gimana? guru ada dalil gitu malam saya itu fase itu syaitan siapa saja yang tidak ada guru maka gurunya setan itu ada gurunya setan tapi di situ kan ada banyak kitab-kitab itu mualifnya pengarangnya menyampaikan siapa saja yang mau mengamalkan ini dengan ketentuan begini 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 maka kami ijayahkan untuk mengamalkannya kami perbolehkan itu banyak kitab-kitab yang
asalkan itu melakukan ibadah sesuai ketentuan dari sang pengarang ini dan begini itu monggo nggak apa-apa. Iya. Sesuai petunjuk guru. Sesuai petunjuk Yang nggak guru. boleh itu nggak ada petunjuk gurunya. Berarti tetap diperbolehkan tapi sesuai dengan petunjuk guru dan sanad-sanadnya jelas ya Pak. Iya begitulah kira-kira ya, harus jelas sanadnya, terutama yang penting harus kita tasfihkan apa sudah benar ini. Satu lagi Bapak, perihal digitalisasi itu apakah ada suatu kendala seperti halnya dalam kitab itu ada yang mananya ataupun dalam hal penyampaiannya itu tidak sama dengan aslinya. Kemudian nanti takutnya dalam penyampaian nanti santri yang membacanya itu salah pengertian gitu. Nah, makanya itu kita tasfihkan dan kita jelaskan kayak tanda ini muskilat ini kan seperti baca Quran Rasem Usmani kan ada bukunya Gharib Muskilat Rasem Usmani. Jadi ada di sini yang muskilat hanya bermasalah di sini. Jadi yang rawan salah itu dikasih tanda, dikasih penjelasan. Sama seperti kitab-kitab yang lain gitu. Jadi di Al-Qur'an menggunakan Rasem Usmani kan banyak ya. Itu ada peringatan tanbih gitu. Harusnya bacanya gini gitu. Gharib Muskilat Rasem Usmani. Itu ada. Dan kitab-kitab lain ya harus diberi penjelasan seperti itu. Misalnya sering beri penjelasan misalnya dalam apa itu Fathul Qorib misalnya sedikit lah, tidak at-toharoh dengan at-tuharo, dengan di fathah toknya dengan di domah toknya itu bedanya dikasih footnote istilahnya itu kan nanti bagi yang mereka yang menggunakan digital itu akan paham. Menurut Bapak itu perihal kalau kita mengaus kitab lebih enak buku secara langsung ataupun dalam hal kitab digital? Ya kedepannya sekarang kan anak-anak itu kan malas ya. Kalau baca kitab itu di pondok saja bayangkan ya, mulai sanawiyah, aliyah berapa tahun ya, misalnya ada 6 tahun belum tentu bisa baca lancar, mulai jurumiyah terus jurumiyah, awamil, mutamimah, masih alfiyah lagi, masih belum paham lagi karena belum dipraktekkan. Kalau sudah ngajar dipraktekkan itu mungkin baru paham, baru bisa baca. Kalau itu diterapkan di mahasiswa ini cuma berapa 6 bulan saja, terus ya di rumah itu kan mungkin kesibukannya banyak, itu ya sulit kalau tidak ada basic dari pesantren dulu. Saya yakin tidak bisa. Tapi kalau misalnya digital tadi ya ke depan itu tidak perlu langsung kita paham apa masalahnya, kita klik, kita bab toharoh masalahnya apa, kita klik dari bab misalnya kita bab sholat apa masalahnya, bagaimana menjadi membasku, kita klik, kita kan tinggal gini memahami, tidak perlu. Saya kira efektif dan Terima kasih Bapak, materi hari ini sangat menarik dan sangat menginspirasi bagi kita semua. Sayangnya waktu telah membatasi kita, semoga lain waktu kita bisa berbincang lagi. Pemirsa Media Center Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulang Lawak Kertosono, saya Rinu Arum Puspitasari mohon undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa, tetap semangat dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.